Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Mutia Wahyuni, NPM 50252 dari kelas 2B, dosen pembimbing Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Hari ini kita akan membahas materi memahami penilaian otentik dalam konteks penilaian karakter. Konsep dasar penilaian otentik. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Penilaian otentik merupakan sebuah bentuk penilaian yang mengukur kinerja nyata yang dimiliki oleh peserta didik. Kinerja yang dimaksud adalah aktivitas yang diperoleh peserta didik selama proses pembelajaran. Bisakah karakter anak diukur atau dinilai? Karakter anak dapat diukur dengan melihat proses biologis, proses kognitif, dan proses sosial yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka akan membentuk karakter anak yang berbeda-beda. Dalam pengukurannya, kita dapat mengetahui sudah sejauh mana anak tersebut mengalami perubahan, sehingga kita dapat menilai karakter tersebut. Strategi pengembangan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan ketika akan mengembangkan penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Mueller dan Neumann mengemukakan 4 langkah untuk mengembangkan penilaian otentik. Yang pertama yaitu penentuan standar. Standar yang dimaksud adalah sebuah pernyataan tentang apa yang harus diketahui atau dapat dilakukan selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, penentuan tugas otentik. Tugas otentik adalah tugas yang secara nyata dibebankan kepada siswa untuk mengukur pencapaian kompetensi yang dibelajarkan, baik ketika kegiatan pembelajaran masih berlangsung atau ketika sudah berakhir. Yang ketiga, pembuatan kriteria. Kriteria merupakan indikator-indikator yang menspesifikasi tugas otentik yang akan dinilai, sehingga menjadi jelas keterukurannya. Mueller menyatakan bahwa kriteria merupakan pernyataan yang menggambarkan tingkat capaian dan bukti-bukti nyata capaian hasil belajar subjek belajar dengan kualitas tertentu yang diinginkan. Yang keempat, pembuatan rubrik. Rubrik merupakan alat skala yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya capaian siswa. Sebuah rubrik biasanya berbentuk tabel yang memuat minimalnya 3 komponen pokok, yaitu kriteria, skor capaian, dan deskriptor pada masing-masing kriteria tersebut. Pengembangan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik. Mengembangkan model penilaian karakter berbasis penilaian otentik mengacu pada pendapat Budimansyah dan kawan-kawan. Model pendidikan karakter dilakukan melalui 3 modus, yaitu 1. Melalui penguatan pendidikan kewarganegaraan dalam kapasitasnya sebagai mata pelajaran yang menjadi menu wajib bagi seluruh siswa yang diberikan pada masa-masa awal siswa belajar di sekolah. Model yang pertama ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan inovasi pembelajaran untuk membina karakter siswa. Yang kedua, mengoptimalkan layanan bimbingan konseling kepada para siswa, baik dari dalam maupun dari luar jam pelajaran, yang diarahkan untuk mendorong siswa agar mampu menyelesaikan masalah dirinya sendiri sehingga tumbuh kesadaran akan segala potensi yang dimilikinya. Melalui berbagai pendekatan, game, strategi, dan potensi yang dimiliki siswa dapat berkembang secara optimal, sehingga siswa memiliki kepercayaan diri untuk berkembang. Yang ketiga, menyelenggarakan penelitian.
pengamatan, sosialisasi, study tour, atau perkemahan yang merupakan menu wajib pada masa-masa akhir siswa menimba ilmu. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.